Nah, jadi perkembangan metal ini yang setahu gua nih, dari tahun sebelum-sebelumnya tuh metal memang rada berkurang, guys. Rada Kenapa? berkurang. Ya mungkin faktor ke kehidupan atau bagaimana, atau faktor ke masalah kerjaan, atau masalah event juga mungkin. Dan apa namanya, mungkin event-event yang sekelas yang modern apa benar-benar pure metal itu jarang. Nah kemarin gue coba membuat Jakarta Death Fest itu, collab sama ada Tepi sama Andan Lorus untuk mau memajukan scene metal lagi biar lebih rame lagi. Nah akhirnya kan gua mencoba bikin di Bulungan karena kan udah lama nggak di Bulungan kan ya, bikin event. Ternyata alhamdulillah pas di Bulungan animo metalheadnya sekarang udah mulai banyak lah, udah mulai pada suka. Nah jadi dari situ udah ketahuan tuh, wah berarti uh, animo penonton metal ini pengen seperti ini gitu, event-event. Nah jadi untuk 2026 ini kalau kalau gue bilang udah mulai naik pelan-pelan ya, udah naik pelan-pelan metal. Memang dari dulu metal memang nggak pernah mati, tetap ada, walaupun kita belum pernah lihat namanya IPA pure metal banget itu penontonnya. Nah baru kemarin aja jadi Jakarta Death Fest gitu. Nah mungkin di tahun 2000 dan tahun 2026 ini mungkin dan seterusnya, mudah-mudahan sih metal tetap masih ada terus dan masih banyak berkembang, ada band-band yang generasi-generasi yang baru-baru. Jadi kita sebagai sebagai IO gitu dan sebagai anak metal juga wajib memberitahukan kepada mereka ini ada event ini, ada event metal di sekarang di ini. Nah mereka tuh butuh semacam informasi event-event yang sekiranya yang dia apa namanya layak gitu, wah dia demen nih si band ini ya itu. Akhirnya kalau gue lihat sekarang udah mulai pesat sih Jis, udah mulai naik sih gue bilang event-event metal ini sekarang. Berarti di JDF itu jadi lembaran utamanya untuk Penggebrak ngebrek. penggebrak kemarin tuh JDF itu 2025 itu di Bulungan itu kemarin penggebrak lah. Satu, di Bulungan orang kan pada kangen di Bulungan karena udah berapa tahun terakhir di Bulungan, kalau nggak salah itu 2012. 2012 itu terakhir, dari 2012 kan udah lama tuh nggak metal tuh, jarang bikin apa di Bulungan. Nah akhirnya gue rencana bikin di Bulungan sampai 2025 itu hampir 12 tahun atau 11 tahun itu. Nah itu, nah dan gue lihat antusiasnya, wah ini metal udah mulai ini lagi, udah mulai rame lagi. Nah di situ gue semangatnya dia itu. Dilihatnya itu dari satu genre atau beberapa genre ketika udah jalannya JDF nih. Di luar dari itu lu ngeliat satu genre karena ya JDF itu kan death ya. Iya, Death metal ya. death metal. Nah lu ngeliatnya ini kan itu jadi lembaran sama. Nah lu ngeliatnya secara overall genre death metal atau memang secara underground yang udah terbuka? Kemarin gue lihat tuh, kemarin JDF itu kan satu genre semua death metal ya. Mungkin karena salah satu ada band dari Jerman tuh Steelbird. Oh ya, Steelbird. Mungkin itu adalah salah satu buat penggerak untuk metalnya juga itu. Yang sebelumnya udah pernah main kan? Mungkin dia Sonic ya kalau nggak salah ya. udah pernah main. Nah akhirnya dia mungkin anak metal ini pengen tahu gitu. Akhirnya dia datang dan dia ingin lihat band-bandnya. Dan kemarin kan band-bandnya kan lumayan juga, ada Death Squad, ada The Vomit, ada Steelbird, Iya. dan semua banyak band-band itulah. Nah gue coba tuh kemarin tuh satu genre tuh death metal semua, pure bukan death metal. Nah ternyata ya oke. Jadi kalau gue sekarang metal tuh pengen lihat band-band pembaruan Jis. Pembaruan Dari si band-bandnya itu. Jadi band yang belum pernah dia nonton, apa dia pengen nonton, dia datang gitu ya. Apa ada band dari luar juga kan, kemarin Steelbird dia pengen lihat juga. Nah di situ dia penasaran aja mungkin mau datang, dan kita siapin kayak acara juga kan, kecemasannya lah, dari stek panggung semuanya kita bikin layak semua.
Kalau belakangan ini lo lihat ini dominannya lebih banyak death metal atau slamming atau yang lainnya, deathcore kalau nggak salah ya. Kalau sekarang kalau gue lihat Kan pembaruan ya kan. pembaruan. Kalau sekarang mereka slamming sama deathcore. Nah, Death metal pun masih ada. kenapa dua itu naik? Ya karena eranya Jis. Oh, gitu. Eranya nih. Eranya sekarang memang lagi banyak kan ke model-model kayak deathcore atau slamming. Nah, jadi gue mencoba ya kemarin itu gue ada death metal ada slammingnya. Nah gitu kayak semacam kayak Steelbird itu kan dia kan ada musiknya memang udah death metal tapi ya dia ada slamming juga gitu, dan dia ciri khasnya tuh memang kayak apa namanya kayak band-band kayak pantai lah gitu, dan itu unik. Nah itu yang orang bikin penasaran, itu yang bikin pengen penasaran, yang pengen datang itu Keunikannya dalam ya memperbarui scene metal sendiri. scene metal sendiri. Dan lagi pula orang kangen juga sama tadi hubungan gitu. Nah, Dan ini kedua kangen sama di Jakarta Death Fest. Jakarta Death Fest. Nah, ini di tahun 2026 nih membentuk ekosistemnya gimana? Apa udah berjalan yang belum ketemu ujungnya atau memang dibentuk ini memang susah? Dan sistem ini buat event ke depan. Iya, di kedepannya aja di tahun Oh. 2026 apalagi kan berarti kan pembaruan. Ya, Pembaruan kan pasti kan di tahun ini kan di awal di 2026 kan pembaruan kan harus iya. disaring lagi nih supaya Iya. bagus, entah dari event, entah dari bagaimana dari albumnya. Paling di tahun 2026 gue mencoba ada band-band generasi lah. Maksudnya band-band dari luar kota juga, ada band-band teman-teman dari luar kota mungkin dia pengen main. Nah itu mereka yang kita bawa, harus kita bawa. Itu karena banyak band-band yang mau main dari luar kota pengen main balik ke Jakarta, dan mungkin teman-teman metalnya juga banyak pengen ngeliat gitu. Ya itu aja. Yang penting ya pembaruan si band, pembaruan dari venue juga itu. Kalau mungkin kayak produksi apa mungkin sama gitu. Tapi lu ngelihatnya dari sisi materi atau dari sisi yang lain? Kalau bisa untuk main ke Jakarta, yang memang mungkin kan yang memang jadi barometernya lah. Ya kalau memang buat main di Jakarta mungkin ada juga satu materi, terus ada mungkin ada juga lah. Tapi di yang setiap band yang gua panggil mungkin ya mereka nggak tangan kosong, pasti ada semua untuk mereka datang ke sini, tiket atau apa mereka ada semua. Udah itu. Intinya gue mencoba untuk ngegedein scene metal aja kayak dulu. Kayak dulu kan rame tuh. Iya. Wah, gue pengen coba kayak dulu. Nah mungkin tahun ini ini deh, mungkin ada grand core-nya atau apa, mungkin tahun ini. Tapi yang lainnya tetap masih ada berjalan. Masih jalan, Gitu. masuk jalan. Nah terus JDF juga gini guys, band-band yang lama-lama itu gue jadi bisa bangkit lagi, jadi merasa wah gue pengen ngeband lagi nih, gue pengen kayak yang tadinya dulu paku apa dia bisa pengen ngeband lagi, dia istilahnya bisa berkarya lagi di si band yang udah lama vakum itu buat mancing semangat band-band teman-teman juga sih, Buat mancingnya lewat itu. lewat event. Tapi nanti yang nanti akan mau bikin lagi entah tahun ini tahun depan itu ngeliatnya dari band-band lama sebagai gestarnya atau dari yang muda diangkat. Ya, jadi yang band-band muda yuk kita ajak itu. Diangkat secara kualitas bagus. Iya, mereka yang penting satu, dia udah punya album. Dia udah punya album atau dia udah punya single apa. Tetap kita bawa. Terus dan gua mau perkenalin ini loh band dari luar kota, band ini gitu. Jadi bukan band ini itu lagi. Ya jadi ada pembaruan lah. Gitu. Tuh ada band yang mudanya, band istilahnya band lamanya juga pasti ada gitu. Ya tahun 2026 ini kalau gua bilang udah mulai semangat lagi metal, dan event sekarang banyak juga metal. Sekarang kalau gua lihat banyak. Kenapa tuh? Kalau udah mulai banyak kan nggak cuma metal juga kan? Iya banyak. Yang metal juga kan contoh nanti tanggal berapa tuh 8 ya atau 9 Hellprint. Ya April. Ya pokoknya ya mungkin pengen ini aja, pengen cari buat
suasana baru di metal. Mungkin tahun depan kan bisa ada semua genre bisa masuk. Pengaruh nggak dengan dunia digital yang memang semua personel atau semua musisi kan kurang paham? Iya. Pengaruh nggak dari sisi Apa tuh? edukasi ke merekanya supaya enak melihat atau meneliti juga dalam Digital, bermusiknya? belum. Untuk digital. Iya. Kalau gue bilang pengaruh. Maksudnya dari digital ini aja. Iya, pengaruh apa enggak dari mereka untuk bisa main gitu Oh. loh. Atau dari sebagai promotor pengaruh nggak dari lu misalnya followers lu atau Iya. listeners lu Oh. cuma sekian, lu Iya. nggak Oh masuk itu tuh. kalau gue bilang masalah digital satu ngaruh. Kalau masalah untuk follower gue nggak ngaruh. Yang penting mereka semangat dan eksistensi. Berarti lu ngeliatnya nggak sisi itu ya? Ya. Yang penting mereka semangat. Yang penting gitu. Karena kan ada banyak beberapa yang ngeliatnya satu sini listeners lah berapa, Iya. berapa. Kalau gue nggak, mereka nggak. Yang penting mereka udah punya album, dia udah berkarya, apa tetap gitu. Karena ya satu buat si promosi band itu juga. Oh. Itu doang sih kalau gua mungkin dari di sisi digital ada, dari yang di luar digital pun ada. Berarti udah ada kurasinya tersendiri. Udah nggak? ada, gua udah ada semua. Berarti kalau di kurasi kayak gitu nih perusahaan kayak gimana kayaknya? Persyaratan nikah sekarang ini Jess, lagi mau ngumpulin aja pelan-pelan. Ya doain aja tahun ini mau ada album. Tahun ini. Tahun ini. Tahun ini. Siapa aja personel sekarang? Gue juga nggak tahu nih. Gue tahunya cuma Sigit sama gua. Jadi tahun ini si persyaratan nikah ini karena selanjutnya ada gua berlima sekarang. Ada Wahyu drummer, Rudi gitar, Jos gitar, ya Sigit bass sama gua vokal. Cuman pro yang sekarang mungkin agak sedikit berbeda dengan konsep musiknya, nggak kayak dulu. kenapa? Ya karena gua ngikutin yang muda-muda aja, soalnya yang muda-muda. Jadi tetap dalam death metal teknikal, jadi biar ada nuansa materi yang terbaru itu aja udah. Gitu. Dari segi musik juga beda main dulu. Bedanya dari unsur-unsur gitar atau Ya dari permainan. unsur gitar, dari unsur musik. Jadi kalau gue lihat ada perubahan dari aransemen lah. Tapi tetap jalurnya death metal nggak lepas, sama teknikal nggak lepas. Berarti target ini album dong. Album. Sekarang gua udah 5 lagu deh. Udah 5 lagu. Dan banyak juga sih teman-teman yang nanyain album kapan ini ya. Ya mungkin belum waktunya aja guys. Belum waktunya. Berarti targetnya di tahun ini total berapa lagu yang mau dijadiin tuh? 9. 9. Tapi ada satu lagu yang lama mungkin dimasukin ke dalam. Diracik ulang. Diacik lagi. ulang. Iya. Satu lagu doang paling. Tapi ya sisanya semua materi baru semua. Total berarti perusahaan ini udah berapa album dong? Total gue udah hampir 3 sama ini 3 album. Selama ini 3 album. 3 album. Itu jaraknya lama-lama lu. So, Ya kan waktunya Jess. waktu apa waktu? Pada gawe, pada sibuk. Ya itu kenapa tuh soulmate-nya keluar atau dikeluarin? Wah, mono itu sebetulnya gini. Mono satu faktor umur. Lalu juga sama umur lah. Iya kan tenaganya kan memang udah ini. Dan lagi pula kan mono kan memang udah nggak ada waktu juga kan. Dia pengen nyantai gitu. Jadi dia memang udah nggak ada waktu. Ya udah akhirnya. Kalau nggak bisa nyantai kan tadi habis ngeband juga kok main drum begini ketawa-tawa. Ya cuman kan beda musiknya udah. Karena challenge dia. Sama itu metal juga. Iya. Tapi tetap gua sama Mono tetap masih ngeband juga sama dia. Ngeband addisional lah, saya senang. Berarti band lu jalan, game itu jalan. Kalau band itu jalan. Tetap karena DDP itu kan BMK tetap masih jalan. Dan sekarang gua lagi nyari band-band baru nih. Buat apaan? Ya buat referensi gue juga, mungkin buat main di event ya, buat main di event bukan jadi apa aja, mungkin event yang lain atau bagaimana gitu. Tapi sekelas Prosotanika itu kalau misalnya manggung itu ada Coba. tak-taknya atau memang ada koridornya nggak buat bisa
manggung lagi gitu. Udah sekian lama nggak punya album, udah sekian lama ya sedikit-sedikit nggak manggung. Sekarang nih mulai nih, di mana-mana ada teka-tekinya nggak? Atau memang ada trik-triknya juga? Enggak, kalau sekarang karena lagu udah siap, ya gua sama anak mencoba main gitu ya, manggung lah buat sekalian memperkenalkan personil baru. Oh gitu. Personil baru sama materi baru. Udah paling itu aja. Cuman tapi ya manggung nggak dibanyakin dulu lah, paling mau fokus ke album dulu itu aja. Rilisnya sendiri sama label? Hah? Rilisnya sendiri atau sama label? Kemungkinan ada label sih, kemarin label sebenarnya ada yang mau sih, label dari Singapura juga, Poland gitu. Nah itu kalau untuk pembelajaran ke label gimana perbandingannya nih, atau pelajaran yang buat lo juga nih di band lo yang sekarang ini nanti? Nah ini dia belum, mungkin nanti pas udah berjalan, kalau memang udah ada label, yang paling nanti tinggal nunggu sepakatan aja, sepakatan di mana si label tidak merugikan, si band juga tidak merugikan, semua dengan keterbukaan atau gimana, ya udah oke. Gitu. Yang penting kita tujuannya gini, tujuannya yuk gedein sayap dulu nih di band, gedein materi baru, sound baru, jadi biar para metal itu, oh ini loh musik Prosatanika yang baru, udah gitu. Karena kan gua belakangan ini kan lihat pro main lagi, aktif lagi gitu kan. Cuman identiknya kan band kan ya pro doang gitu loh. Cuman sekarang formasi baru, formasi yang beda gitu. Udah formasi yang keberapa nih? Waduh, gua nggak tahu, ada banyak Jis. Ya lu bandnya, masa nggak tahu? Kalau gua pikir-pikir ada kali 13 mana? Kayak selek dong. 13 bener aja. Mungkin kalau sekian banyak banget dah. Banyak banget bekas soalnya banyak banget. Entah itu dari drum, dari bass, dari gitar. Tapi tetap vokal sama gua. Iya, maskotnya lu. Vokal sama gua udah. Makan Sigit. Tapi Sigit paling lama di pro. Dia dari 2006 dia. Iya. Dari 2006 Oh, Sigit. setelah dari Disinfected kan? Enggak, dia masih ya? masih. Oh, iya, masih. Pokoknya Sigit masuk di gue itu 2006, agak lumayan lama juga dia. Sekarang masih di Disinfected ya? Masih. Kenapa betah yang sama Prosatanika ya? Oh, betah sih sama Prosatanika? Karena Prosatanika ya band happy, band enjoy, udah band nggak serius, udah santai tapi serius, udah itu aja. Jadi nggak harus apa tekanan buat ngeband ini enggak. Yang penting ada waktu, latihan, materi, ada waktu lagi ya manggung. Nah, Tapi lu nggak memang apa ngebuat satu gebrakan yang memang bombastis gitu di Prosatanika gitu, atau belum ketemu titiknya gitu? Belum. Yang pasti gue bakal nanti ada suatu gebrakan lagi, gebrakan buat si Prosatanika lagi dengan lagu baru. Tapi gue sekarang udah alhamdulillah udah bikin single. Udah gua udah bikin single, kemarin udah rekaman, tinggal mastering. Itu udah 2 lagu. Kantong aman? Hah? Kantong aman? Kantong aman, walaupun sedikit-sedikit.